Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam persiaran hidup kita memohon agar Tuhan menjauhkan segala yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan dari hidup kita. Sebetulnya Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada masing-masing pribadi kita untuk memiliki kemampuan di dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup di dalam persiarahan kita. Namun seringkali karena enggan bergerak dari zona nyaman, kita senang dan tinggal tetap dalam kesalahan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kekuatan kami. Semoga melalui Putramu kami Kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Tuhan, buatlah kami untuk berani berdiri tegak di dalam kebenaran, di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, sebuah pertanyaan refleksi yang sangat menarik untuk kita renungkan pula, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Siapakah yang akan melepaskan daku dari tubuh maut ini? Paulus di dalam suratnya menyadari bahwa ketika dirinya jatuh ke dalam dosa, dirinya sendiri tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari kekuasaan dosa. Paulus menganggap dan merasa bahwa ia dibebaskan dari kuasa dosa karena Tuhan yang menghendaki dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tentu tetap ada suasana bebas di sana, dan Paulus memberikan teladan kepada Anda dan saya serta kita semua. Paulus mengambil kesempatan itu untuk memperbaiki dirinya, yang tadinya dia adalah seorang pengejar pengikut Kristus, membantai dan bahkan melenyapkan. Tetapi Saulus yang ditangkap oleh Yesus di dalam kebebasannya, ia memberikan diri untuk melayaninya di dalam mewartakan kerajaan Allah. Anda dan saya serta kita semua pun demikian, sudah dibebaskan dari kuasa kejahatan. Beranikah kita sebagai orang beriman senantiasa mewartakan kerajaan Allah, bukan bersembunyi karena malu, bukan takut karena ketika kita meninggalkan sesuatu yang jahat, kita merasa tidak nyaman. Seringkali karena kita enggan untuk meninggalkan rasa nyaman, kita tetap berbuat apa yang salah di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mau merasa malu, karena kita tidak mau dipersalahkan, hingga akhirnya kita bersembunyi di dalam kebohongan hanya untuk menutupi kesalahan. Paulus mengingatkan kita semua, Allah kita adalah Allah belas kasih, Maha Murah yang senantiasa mengampuni. Gunakanlah kesempatan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, memurnikan diri. Sebagaimana ditegaskan di dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengatakan kepada kita semua, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dengan kata lain, Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua. Kita anak-anak Allah diberikan kemampuan untuk melihat tanda-tanda zaman. Bahkan kita diberikan kemampuan
untuk melihat solusi dari persoalan hidup kita. Bahkan kita diajak untuk menjadi pribadi yang kreatif, solutif, dan inspiratif. Jika Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai anak-anak Allah, mestinya menggunakan talenta itu yang sudah diberikan kepada kita untuk memuji dan memuliakan Allah, bukan justru malu dan bersembunyi serta berbohong dan tetap pada kesalahan kita. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita belajar dan berusaha untuk senantiasa hidup di dalam kebaikan, berdamai dengan Tuhan di dalam kebaikan. Kita diajak jangan sampai ketika ada persoalan, lalu kita sudah sampai pada akhir hidup di dalam persiarahan, lalu kita tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, Ia mengajak kita, jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah perjalanan. Ketika ada kesempatan dan kita lihat bahwa diri kita mampu, lakukan, selesaikan. Jangan kita menunggu sampai tidak ada kesempatan lagi. Jangan kita menunda selagi kita masih bisa mengerjakannya hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan. Beranikah kita untuk senantiasa bertobat dan selalu melakukan pembaruan diri untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setiap lembaran kehidupan kita adalah kesempatan bagi Anda dan saya untuk menuliskan sebuah kisah di dalam persiaran hidup kita. Tuhan sudah memberikan cukup kemampuan dan dimampukan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk menghadapi persoalan hidup. Tetapi beranikah kita menggunakan kehendak bebas kita untuk kebaikan yang berkenan di mata Tuhan? Ataukah kita enggan dan tetap tinggal dalam kesalahan kita? Tuhan menunggu Anda dan saya untuk memperbaiki hidup dan mewartakan kerajaan Allah, serta menjadikan diri kita berkat di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.